Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami ahli safa wal wafa. Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa. Wa alihi ahli safa wa sahbi ahlil wafa. Wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kaji kitab Wasiatul Mustafa, wasiat dari Nabi Al-Mustafa kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sebelum bersama-sama kita mengkajinya, terlebih dahulu mari kita upaya mentawajuhkan hati kita masing-masing, menghadapkan semata kehadirat Allah Subhanahu wa taala, disertai dengan kesungguhan hati, membenarkan hati, membenarkan niat, agar ilmu yang akan kita kaji bersama-sama ini nanti dijadikan ilmu nafi', ilmu yang mendatangkan manfaat, menolak madarat, serta menarik keberkahan-keberkahan hidup kita fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, khususan Asy-Syaikh Abdul Wahab Asy-Sya'rani al-Akhas wa usulihim wa furu'ihim wa muridihim wa muhibbihim lahumul Fatihah. Iya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, man amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkari arghamallahu anfa aduwih wa man sadaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabih. Di pertemuan sebelum ini kita telah membahas tentang orang-orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Mereka yang benar-benar beramar ma'ruf nahi munkar, Allah akan menundukkan orang yang memusuhinya. Allah akan menghinakan mereka-mereka yang memusuhi orang-orang yang berjalan dalam amar ma'ruf nahi munkar. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali, yaitu waman sadaqa fi umurihi ghadaballahu li ghadabi. Siapa yang benar di semua urusannya, maka Allah akan murka karena murkanya orang tersebut. Mari kita renungkan, sebegitu luar biasanya orang yang benar, orang yang memiliki sifat sidq, orang yang jujur, orang yang sungguh-sungguh. Dalam hal apa? Fi umurihi. Dalam semua urusannya. Dan kita tahu secara garis besar, urusan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, as-sidqu fi umuriddin. Yang kedua, as-sidqu fi umuril akhirah. Dan yang ketiga, as-sidqu fi umurid dunya. Siapa yang benar di ketiga urusan tersebut,
yaitu urusan fiddin wad dunya wal akhirah. Jika orang tersebut marah, Allah pun marah. Siapa yang menyakiti orang tersebut, Allah akan marah kepadanya. Nah, as-sidqu ini dalam urusan agama, benar dalam urusan agamanya. Ya, menjalankan perintah Allah, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah. Di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, di dalam urusan agamanya, ia senantiasa bersungguh-sungguh. Ia senantiasa menunjukkan kesidqannya. Orang sidq itu, bahasa gampangnya kita itu orang yang tidak ada matinya. Tidak pernah ketika berurusan dengan agama ia bermain-main, tidak serius, tidak sungguh-sungguh, dan seterusnya. Kemudian benar dalam urusan akhiratnya. Benar dalam urusan akhirat ini, ia menempatkan akhirat di tempatnya, yaitu lebih utama daripada dunia. Benar dalam urusan akhirat adalah lebih mengutamakan urusan akhiratnya dibanding urusan dunianya. Dan urusan ketiga adalah urusan duniawi. Ia juga benar di dalam segala urusan duniawi. Ia jujur di dalam semua urusan duniawi. Benar di dalam menempatkan dunia. Benar di dalam mentasarufkan urusan duniawinya. Ya, luas sekali makna sidqu fi umurihi ini. Di semua urusan orang tersebut, yang tadi sudah kita bagi menjadi 3, yaitu urusan fiddin wad dunya wal akhirah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sidqu fiddin, benar dalam urusan agama. Ini termasuk benar di dalam menepati janjinya. Kita sejak kecil, sejak sekolah di madrasah, bahkan di sebagian anak-anak sekarang sejak TK sudah diajarkan untuk mengucapkan raditu billahi robba wabil islami dina, dan seterusnya. Ini dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Nah, jika kita berusaha membenarkan keislaman kita, terus-menerus berupaya membenarkan urusan agama kita, yaitu urusan keislaman. Membenarkan dalam urusan agama kita adalah bagaimana agar kita benar-benar menjadikan agama ini sebagai sesuatu yang dengannya
kita sangat memprioritaskan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi sudah disampaikan bahwa termasuk benar dalam urusan agama, termasuk benar dalam urusan akhirat, termasuk benar dalam urusan duniawi. Ini juga benar di dalam menepati janjinya. Janjinya kepada Allah. Janjinya ya menjalankan perintah Allah, mentaati Allah. Berusaha menjadikan atau berusaha totalitas di dalam beragama. Demikian pula menepati janji keakhiratan. Jika kita benar-benar mengimani akan adanya hari akhir, akan adanya hari pembalasan, akan adanya yaumul mahsyar, dan seterusnya. Hal-hal yang bersifat ukhrawi, informasi-informasi dari Al-Quran, dari Nabi terkait dengan bagaimana keadaan di akhirat kita nanti. Tentu kita akan berupaya membenarkan urusan kita terkait keakhiratan kita masing-masing. Dan menepati janji dalam urusan duniawi. Urusan di mana dunia benar-benar diletakkan di tempatnya yang benar. Dunia dijadikan sarana menuju akhirat. Dunia dijadikan sarana menuju mendekatkan diri ke hadirat Allah sedekat-dekatnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu hal yang kita harus terus ingat adalah sabda Nabi, pesan Nabi kepada Sayyidina Ali ini. Kita harus berhati-hati kepada siapapun orang yang ia telah benar-benar berlaku sidq, berlaku benar dalam urusan agamanya, berlaku benar dalam urusan akhiratnya. Jangan sampai kemudian kita bertindak sembrono, kita menyakitinya. Karena jelas tidak sembarang orang, tidak mudah untuk bisa meraih predikat minas shodiqin. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita semua tahu sudah bahwa as-sidqu, jujur, ini terkait dengan ucapan. Itu saja kita masih sulit. Belum lagi as-sidqu fil af'al. Jujur atau benar, berkesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Belum lagi as-sidqu benar fin niyah, as-sidqu fil iradah. Di setiap niat, di setiap keinginan, di setiap kehendak kita harus benar. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu, setiap amal, semua amal bahkan sangat ditentukan oleh niatnya. Sah tidaknya amal soleh, diterima tidaknya amal perbuatan baik oleh Allah ditentukan oleh niatnya. Dan satu hal yang kita juga harus terus upaya adalah as-sidqu fin niyah. Membenarkan niat kita
dalam hal apapun, membenarkan lagi keinginan kita, kehendak kita, membenarkan lagi ucapan kita, membenarkan lagi perbuatan kita, membenarkan lagi cara berpikir kita, begitu seterusnya. Dari situlah kemudian Allah memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan beradalah kalian semua bersama orang-orang yang shadiq. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidaklah seseorang bersaksi, tidaklah seseorang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Bagaimana keadaan ia ketika bersaksi, ketika bersyahadat? Sidqan min qalbihi, dengan penuh kejujuran, dengan penuh kesungguhan, dengan benar-benar bersyahadat yang itu muncul dari hatinya. Tidaklah ia bersyahadat dalam kondisi seperti itu, illa harramahullahu 'alan nar, kecuali Allah mengharamkan atas orang tersebut masuk neraka. Ia diharamkan masuk neraka. Ini as-sidqu fil qalbi, benarnya hati, bersungguh-sungguhnya hati di dalam bersyahadat. Oleh karenanya itu, terus-menerus, mari kita perbaharui Islam kita. Jaddidu islamakum bisyahadatain, yaitu dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Semoga melalui wasiat Nabi kepada Sayyidina Ali ini benar-benar menggugah kesadaran kita untuk terus berupaya meningkatkan kesungguhan kita, meningkatkan kejujuran kita, meningkatkan keseriusan kita di semua urusan, meningkatkan kesidqan kita. Jika kita belum benar-benar berlaku sidq, ya carilah siapapun dia, orang-orang yang sudah sidq. Semoga kita dijadikan oleh Allah minal muridinas shadiqin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.